ini kita. Udah lama gak ketemu Arif. Iya. Mau ketemu harus pakai masker, tapi kita tetap jaga jarak ya. Betul, biar aman selalu. Harus dong, protokol kesehatan nomor 1. Iya, karena kan keluarga ada di rumah juga. Betul. Rif, tapi kalau ngomongin keluarga, Rif, Ya. kamu kalau sama anak itu pendidikan jadi nomor 1 nggak sih? Nah, itu yang jadi pemikiran juga sampai sekarang ini. Anak saya kan sudah hampir lah masuk sekolah. Oh, sekarang umur berapa berarti anak? Sudah 2 tahun sih, tapi kan Sudah 2 tahun. ya tidak dirasa nanti sudah dekat masuk sekolah. Betul, kan. persiapannya banyak ya. Iya, itu. Nah, persiapannya itu saya harap sih pendidikan nantinya itu kan karena sekarang online nih, sekolah online, belajar online. Iya. Saya takutnya itu bergeser begitu attitude yang di sekolah. Oh gitu. Kalau misalkan dulu kan kita ke sekolah nih belajar, salim sama guru kan. Iya. Selamat pagi Bapak, selamat Sekarang pagi Ibu. tosen Iya. ini ya. Sekarang ya kan, misalkan datang ke sekolah nih, selamat pagi Pak. Rif, tapi kalau ngomong-ngomong dulu kamu sekolah, sekolah kamu gimana fasilitasnya? Oke kan? Itu juga saya pikir semoga anak saya ini sekolahnya bagus. Karena dulu saya ini di Makassar, Cynthia. Oh gitu namanya daerah Limbung sana. SD saya itu kita belajar sambil was-was juga. Karena di atap ini bolong ininya, gentengnya. Jadi kalau misalkan ada yang izin bukan makan, dia ke rumah sakit karena kepalanya genteng. Karena fasilitasnya nggak mumpuni, jadi nggak aman untuk anak-anak. Aduh, nih kalau ngomongin soal sekolah-sekolah yang memang harus jadi perhatian, tema kita kali ini menarik banget loh, Rif. Apa tuh? Karena ini ada salah satu organisasi nirlaba yang membela hak-hak asasi manusia, tapi juga bekerja untuk mendesak pemenuhan kebutuhan publik yang adil dan berkualitas. Salah satunya pendidikan. Nah itu yang bagus itu, yang begitu maksudnya. Harus dipentingkan ini pembangunan karena biar anak kecil ini belajar tidak kemana-mana pikirannya. Iya, daripada amsyong kan ya, gara-gara lagi belajar toto rubuh. Aduh. Mau nggak kamu sapa narasumber kita? Mau dong. Malam hari ini siapa dong? Nah, saya sapa dulu nih. Halo, dengan Pak Munawir. Halo Pak Munawir. Selamat malam Pak Munawir. Pak Munawir ini Pak Munawir ini adalah koordinator program Yapika Action Aid. Itu yang tadi saya bilang, organisasi yang memang menyoroti khususnya pendidikan saat ini untuk memberikan fasilitas publik yang nyaman, adil, sejahtera. Nah, itu betul sekali. Pak Munawir, boleh dong cerita sedikit tentang Yapika Action Aid ini, Pak Munawir. Sejauh ini seperti apa sih kinerja-kinerja yang sudah dilakukan Yapika sendiri? Ya Mbak, jadi Yapika sendiri itu sudah bekerja di Indonesia sejak tahun 2001 ya Mbak ya. Dan pada sekitar beberapa saat terakhir ini memang kami konsentrasi di dan kami bersama-sama dengan masyarakat dan pemerintah untuk lebih memajukan pendidikan Indonesia. Juga kami ingin melihat lebih jauh sebenarnya pendidikan kita seperti apa dan kemudian persoalan-persoalannya seperti apa, dan kemudian kami juga lebih banyak memberikan rekomendasi dan dukungan kepada komunitas sekolah, dukungan kepada organisasi di daerah-daerah dan juga sekolah untuk bagaimana memiliki situasi dan wilayahnya. Itu kira-kira. Ya. Nah Pak Munawir, saya mau tanyakan ini kan organisasi begitu kan ya? Iya, betul. Nah itu anggaran pendidikan APBN, APD itu seperti apa Pak? Apakah alokasinya itu telah menjawab kebutuhan atau permasalahannya itu? Kalau dari anggaran pendidikan nasional kita, jadi APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara kita, sebenarnya kalau dikatakan dijawab secara keseluruhan tentunya belum ya, dan masih jauh dari kebutuhan yang ada. Sama halnya juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerah, misalnya untuk yang juga anggaran pendapatan dan belanja daerah itu juga masih jauh dari amanat undang-undang pendidikan kita adalah 20% dari APBN maupun APBD itu masih dialokasikan untuk pendidikan. Tapi kalau dikatakan apakah ini kemudian bisa menjawab kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan, tentunya belum.
tentunya belum. Ya, Pak Munawir, tapi gini, pendidikan itu kan menjadi salah satu hak khususnya seluruh masyarakat Indonesia. Tapi kalau tadi dengar ceritanya Arif aja ya, ternyata masih banyak loh sekolah-sekolah yang fasilitasnya buruk. Bahkan siswanya itu harus ketakutan, roboh lah, banjir lah. Nah kalau dari Yapika sendiri ngelihatnya seperti apa sih Pak Munawir? Dan Yapika ini kan terus berjuang nih untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas ini. Ya, kalau kami sebenarnya yang kami lakukan pertama tentunya kami membahas ini, mendiskusikan ini, mendorong pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk lebih serius dalam mengalokasikan anggarannya dan mengimplementasikannya dengan baik. Ya, kalau kita lihat dari data yang kami olah dari Kementerian Pendidikan saja di tahun 2019 itu ada sekitar 240 ribuan ruang kelas sekolah dasar negeri di Indonesia. Ini kategorinya rusak berat. Ya. Rusak berat Dan rusak sedang. Jadi lebih dari 200 ribu ruang kelas ini rusak berat. Dan ketika situasinya begini, tentunya ini mengancam atau siswa-siswa yang bersekolah di situ akan terancam bahaya karena kelasnya tiba-tiba tadi lepas dari plafon atau atapnya bisa tiba-tiba roboh, jatuh gitu ya. Sekolah tiba-tiba jatuh gitu. Dan kalau kami hitung gitu ya, kami analisis itu ada lebih dari 4 juta anak di Indonesia ini memang terancam bahaya karena kerusakan infrastruktur sekolah ini, Mbak. Iya, artinya gimana mau serius belajar kalau mikirin keselamatan. Betul. Nah, itu iya. Karena bagaimana mau menerima pelajaran orang ininya saja tempatnya tidak memadai. Orang takut ketiban tembok ya? Iya, karena dulu saya Pak sampai takut untuk bolos lewat jendela karena jendelanya saja Pak itu pecah. Jadi masih ada kacanya tuh, bahaya. Nah, kita masih mau ngobrol banyak nih sebenarnya terkait dengan Yapika sendiri, apa yang sudah dilakukan dan apa sih yang bisa dilakukan masyarakat sebenarnya untuk sama-sama mensupport pendidikan di Indonesia. Tapi kita pengen cemilan dulu dong, Rif. Oh iya betul. Saya ambil dulu berarti ya. Nah, biar enak. Iya dong. Ya, biar enak. Infrastruktur ruang sekolah kelas itu sudah memang tidak layak sebenarnya. Kita sudah pengajuan juga, cuman waktu itu masih belum. Dan di hari Jumat sore itu habis maghrib kalau tidak salah, itu ambruk. Supaya kan ngobrolnya juga lebih enak ya kan. Ini soulmate gitu. Ini memang ngopi. Soulmate-nya. Makasih loh Rif. Ini kamu yang masak sendiri? Ya kebetulan tadi beli. Oh beli, kirain kamu masak sendiri. Rif, kalau tadi kan kita udah ngobrol nih sama Pak Munarman. Ini ada ibu-ibu. Ibu-ibu? Kakak-kakak lah ya. Oh masih kakak-kakak berarti ya. Tapi kalau kita nanti ada narsum kita sapa dulu yuk peserta Zoom kita pada malam hari ini. Halo. Halo peserta Zoom. Oh di sebelah sana. Oh, oke sebelah. Di sebelah sana. Itu nggak lihat cantik-cantik. Hai, apa kabar semuanya? Dadah. Halo. Oke. Dengan suara saya, halo. Thank you ya udah gabung sama Ngopi malam hari ini. Nanti kita akan buka floor. Mantap. Arif mau minta ditanya-tanya si Arif. Tapi peserta Zoom ini aman nih, karena tidak ada yang pakai filter alien. Oh gitu ya. Sip, kalau tadi kita kan udah ngobrol nih. Sekarang saya mau sapa narasumber kita berikut ini. Ini Ibu Iin Umriani. Dia adalah guru SDN Ciluar 02 Kabupaten Bogor. Selamat malam Bu Iin. Selamat malam. Selamat malam. Aduh manis sekali Bu Iin. Halo Bu Iin, saya Arif. Ibu ini di mana ini Bu Iin? Di depan sekolah kah atau bagaimana Bu? Saya lagi di ruangan sekolah kebetulan. Oh iya. Kali. Itu di belakang memang sekolahan.
Oh, tapi Oke. memang sekolah atau cuman green screen begitu, Bu? Green skin. Oh, green screen. Luar biasa. Luar Saya biasa. pikir betul-betul di depan sekolah, Bu, kayak jualan ayam warna-warni gitu. Bisa aja Arif. Malam-malam masa di sekolah. Oh, iya. Bu In, cerita dikit dong terkait dengan infrastruktur di SDN Ciluar 02 Kabupaten Bogor ini, Bu In. Boleh cerita dikit ke kita nggak? Kita di SD Ciluar 02 di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, untuk sarana dan prasarana untuk saat ini kita 2018 dapat bantuan untuk rehab bertingkat. Kita dapatnya DAK. Ya, Bu, tunggu Bu. Sebelum ngobrol soal perbaikan, ini ada slide foto yang ditampilkan. Ya. Mungkin pemirsa juga bisa lihat. Ini kondisi sekolah SDN Ciluar 02 sebelum diperbaiki ya, Bu ya? Iya, betul. Wah, macam habis perang ya, Bu ya? Iya, itu tadi kayaknya ruangan laboratorium yang ada patungnya, tapi ruangannya begitu jadi agak angker kelihatan. Oh, serem ya? Iya, jadi taruh. Itu baru dari Oke. depan. Itu 2017 akhir. Itu artinya before ya? Before-nya. Iya, before. Gimana Rif? Kamu kan pernah pengalaman tuh katanya dulu. Nah, persis itu yang di sekolahnya Bu ini nih, yang atapnya itu gentengnya itu bolong-bolong begitu. Jadi ya namanya anak kecil ya, imajinasinya kan liar. Ih, siapa tahu ada monster di sini. Saya pikirnya begitu dulu. Jadi lebih takut. mikirin monster daripada Iya. matematika ya? Belum lagi kalau gurunya kan agak galak kan lebih takut lagi. Bu In galak. Oh, kalau enggak, Bu In Bu In tidak beda. Bu In. ya. Nah, Arif mungkin mau nanya sekarang kondisinya gimana kan? Nah, itu kan tadi before-nya tuh Bu In. Bagaimana sekarang kondisinya nih? Apakah sudah mantap kah atau bagaimana kah? Sudah mantap, tapi masih kurang. Oh, masih masih kurang. kurang. Arif mau nyumbang mungkin? Boleh saya nyumbangkan doa Bu, biar makin lancar. Doa. Boleh, itu doa paling besar Paling besar khasiatnya. itu. Ya. Nah, Bu In, ceritanya bagaimana dari SDN Ciluar 02 ini bisa mendapatkan dana yang bisa dibilang cukup untuk memperbaiki sekolah dan fasilitas bisa diperbaiki dengan baik sehingga anak didik juga bisa belajar dengan nyaman dan mendapatkan pendidikan yang optimal. Waktu itu kebetulan di 2017 akhir SD Ciluar 02 itu ada musibah. Karena memang infrastruktur ruang sekolah kelas itu sudah memang tidak layak sebenarnya. Kita sudah pengajuan juga, cuman waktu itu masih belum. Dan di hari Jumat sore itu habis maghrib kalau tidak salah, itu ambruk. Salah satu ruang kelas itu ambruk atapnya, jadi bolong seambruk-ambruknya atapnya ya. Alhamdulillahnya waktu itu anak-anak sedang tidak ada, jadi karena sudah malam, jadi Tidak ada korban. Tidak ada korban, Alhamdulillah. Iya. Padahal Dan ada salah satu komunitas yang datang ke sekolah, couple yang bekerja sama dengan Yapika, dan dari pihak dinas pun langsung tanggap karena kita langsung laporan ke dinas, langsung laporan ke pihak-pihak ke desa, ke kecamatan, ke kantor polisi. Oh iya. Kita sudah sebisanya kita untuk laporan dan sebisanya kita gimana nih caranya untuk bisa dapat bantuan. Iya. Ya, Update Instastory juga langsung cepat tuh biasanya Bu. Update Instastory buat laporan ya kan. Nah, orang-orang langsung lihat. Update Facebook dan saya Facebook. di toel itu. Bagus. Nah, dinas, alhamdulillah dapat ada kunjungan dari beliau. Oke Bu, berarti kalau untuk Pak Munawir nih, bagaimana sih memilih untuk sekolah yang diprioritaskan nih? Misalkan saya kan di kampung ini Pak Munawir, misalkan di Goa di Makassar itu bagaimana kira-kira sekolah-sekolah yang di sana itu bisa terpilih? Oh ini nih bisa nih kita bantu seperti itu. Ya Mas Arif. Jadi teman-teman di Yapika Action Aid memang melakukan assessment dulu gitu ya. Kayak kita mencoba untuk melihat situasi wilayah kerja kami. Dan kebetulan saat ini kami bekerja di 7 kabupaten, ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, itu ada di Kabupaten Sumba, kemudian di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami ada di Kabupaten
Kupang, juga ada di Kabupaten Jawa Barat, dan juga di Provinsi Banten kami ada di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang. Untuk Jawa Barat ada di Kabupaten Bogor, kemudian untuk Provinsi Kalimantan Barat juga kami bekerja di Kabupaten Sambas yang berada di ujung perbatasan dengan negara Malaysia. Nah, kami melihat sebenarnya memprioritaskan adalah daerah-daerah yang termasuk kawasan 3T gitu kira-kira. Sudah tertinggal, terluar, kemudian juga termiskin lah kira-kira gitu. Dan ini jadi prioritas kami, dan kami asesmen betul ke wilayah-wilayah itu. Teman-teman juga kami bermitra dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil di wilayah itu, juga bermitra dengan komunitas sekolah di sekolah-sekolah yang selama ini saya bisa. Iya. Berarti bukan cuman kayak sekolahnya ini cuman bunyi-bunyi nih pintunya, itu nggak bisa tuh ya? Ya skala mungkin bisa cuma prioritas. dikasih saja, Mas. Kalau itu rumah saya juga pintunya bunyi, Iya. minta tolong Pak. Tinggal dikasih minyak goreng sebenarnya, enselnya itu. Nah, tapi gini, Pak Munawir, saya juga mau tanya, itu kan tadi skala prioritas, tapi kan kalau bicara soal pendidikan, itu kan juga ada Dapodik ya, data pokok pendidikan. Ini untuk penentuan sasaran perbaikan sekolahnya tepat tidak kalau dilihat dari Dapodik sendiri? Kalau dari Dapodik sendiri, ya memang kami sendiri belum bisa memastikan bahwa itu tepat 100% gitu ya. Tetapi ketepatannya bahwa data ini dipakai oleh pemerintah maupun pemerintah daerah untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan, itu ya masih sekitar 50% kurang bahkan. Ini memang banyak persoalan di data Dapodik. Kita harus mengakui bahwa data Dapodik adalah data yang paling besar, big data di Indonesia ini, yang satu-satu data yang ada di Indonesia yang cukup bagus itu, tetapi pemanfaatannya yang belum optimal. Satu. Yang kedua, memang persoalan updatingnya dari tingkat kuali data di masing-masing sekolah ini juga kendala, karena kan ya sebagaimana kita tahu bahwa di wilayah-wilayah Indonesia ini tidak semuanya ramah dengan internet. Iya. Nah, ini yang jadi kendala. Nah, tapi yang pasti kami terus mendorong pemerintah daerah maupun pemerintah pusat manfaatkan data ini untuk mengambil kebijakan di dalam perbaikan kualitas pendidikan. Karena ini data yang cukup bagus yang sudah dibangun oleh pemerintah dan sudah dijadikan diupdate secara terus-menerus dan dijadikan sebagai sebuah upaya dasar untuk mengambil keputusan sesuai dengan kenyataan lapangan. Ya. Artinya sinergitas tetap perlu ya Pak, koordinasi antar lembaga, masyarakat, pemerintah itu tetap perlu supaya bisa terrealisasi seperti itu ya? Iya. Iya, Pak Munawir, Bu In, kita nanti masih ada narsum lagi. Iya. Oh, ada narsum lagi. Tapi ini peserta Zoom kita masih semangat nih, saya lihat nih. Iya, Ya kan? itu belum ada yang tidur kan ya? Belum dong, belum ada yang Say hi ngobrol lagi tadi. dong, dadah dong. Dada dulu nih. Tuh, yang di ujung tuh yang pakai batik. Halo Kak Hardianto. Wes, lagi di rumah makan Padang, Pak? Enggak. Oke, mau makan yuk. Ini. Ayo, ini mantap sekali ini. Anggurin aja, ini enak banget loh. Kemudian sekolah sebelum melakukan pembelajaran tatap muka, untuk sekolahnya sendiri harus menyiapkan daftar periksa. Halo, peserta Zoom. Rif, ini adalah Apa tuh? peserta-peserta Zoom yang
paham betul atau juga memperhatikan pendidikan di Indonesia sama Sangat. kayak kamu. Iya. Ya kan? Ini memperhatikan pendidikan, sementara saya sendiri agak kurang pendidikannya. Jangan gitu dong. Karena takut monster di atap waktu itu. Iya, Oh dulu gitu ya. ya. Trauma dong. Saya Trauma lagi sekali. dong untuk Halo. peserta Zoom. Nah, untuk Mas Hardi tuh nggak ada dada-dada tuh Mas Hardi. Iya. Mas Hardi, Nah, nanti di segmen ini dari peserta Zoom boleh loh untuk nanya-nanya langsung baik Bisa. ke narasumber kita atau mungkin ke Arif langsung mau nanya juga boleh. Tapi nanti nanya ke saya juga boleh. saya nanya dong. Rif, tadi ada Ya. narasumber siapa lagi sih? Katanya kamu mau. Ini ada ibu andalan saya ini. Kenapa ibu ini jadi andalan? Karena keluarga saya ada namanya juga sama. Oh, ibunda berarti ibunda. Oke. Siapa Rif? Ibu Sri. Ibu Sri. Halo. Oh, oke. Ibu Sri. Ibu Sri Wahyuningsi ya? Ibu Sri Wahyuningsi. Iya. halo. Udah. Saya mau tanya dong Bu. Ya, Ya, kata pokok pendidikan nih Bu, ya kan? Apakah data ini telah menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan sektor pendidikan, termasuk untuk penentuan sasaran perbaikan sekolah, Bu? betul. Betul Mas Abdul, bahwa data pokok pendidikan, apa yang kita kenal Dapodik, ini menjadi sebuah data yang merupakan database utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menentukan prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Serta Dapodik ini juga dijadikan sebagai data untuk melakukan evaluasi dan pengendalian kegiatan, termasuk untuk penentuan sasaran perbaikan sekolah. Hal ini sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia, di mana untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan satu datanya adalah data pokok pendidikan. Jadi data pokok pendidikan ini memang diinput satuan pendidikan dan diharapkan satuan pendidikan menginput data real profil sekolah ke dalam Dapodik. Dan tentunya data ini nanti akan dikurasi oleh kawan-kawan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan akan dikajikan secara nasional untuk digunakan dalam melakukan perencanaan dan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan pendidikan. Artinya kan data-data Dapodik ini menjadi dasar ya Bu ya untuk melihat ke lapangan secara langsung seperti apa di lapangan pendidikan, fasilitas pendidikan juga seperti apa saat ini yang terjadi. Ya. Apalagi udah ini amanat presiden, tapi sebenarnya sesuai nggak sih Pak Munawir di lapangannya data Dapodik ini? Ya Mbak, ya kalau yang kami temukan di lapangan memang data ini memang belum digunakan untuk pengambilan kebijakan. Nah, contoh kasusnya begini, beberapa sekolah di wilayah yang berdekatan dengan pusat pemerintahan, orang itu sekolah juga masih bagus, dia selalu akan mendapatkan dana alokasi perbaikan sekolah. Nah, tapi sekolah yang non jauh di sana, yang ada di perbatasan, mungkin juga bahkan ini dekat dengan ibu kota itu di Kabupaten Bogor ya, kita dibilang bahwa di luar itu dari Jakarta berapa menit. Tapi ternyata karena dia jauh dari pusat pemerintahan di Kabupaten Bogor, dia tidak mendapatkan alokasi itu bertahun-tahun, bahkan sampai banyak roboh. Nah, artinya sebenarnya yang harus kita dorong adalah bahwa data pokok pendidikan ini, ketika Dapodik ini, ketika memang sudah diupdate, sudah tergenerate menjadi sebuah data yang satu data, big data yang besar itu, keluarannya adalah ini adalah analisis terhadap mengambil kebijakan. Jadi kalau prioritas pembangunan sekolah ada di mana berdasarkan misalkan keluar dari sana. Data ini tidak bisa digunakan secara cepat, gitu. Memang harus dianalisis dengan harus dibaca dan dianalisis dengan dalam. Kira-kira ada di lokasi mana sekolahnya, ada kebijakan seperti apa. Tapi harus kita gunakan sebagai dan atau dalam decision maker bagi
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kira-kira begitu, Mbak. Iya, iya. Nah, berarti kalau misalkan masih memikirkan data yang masih simpang siur begitu, bagaimana misalkan anak saya ini untuk mempersiapkan, nanti kan udah ada sekolah yang bakalan buka, bagaimana persiapannya, sanitasinya itu. Iya. Karena kan jujur ini, dulu kalau di sekolah tuh, ya bisa dibilang toiletnya, aduh bagaimana ya. Oke, Ya jadi datanya masih simpang siur. Iya. Artinya kamu ragu juga kalau perbaikan fasilitas ini nyampe nggak ke sekolah-sekolah yang di pedalaman Ya, gitu. itu. Bagaimana itu Bu Sri? Ya, terima kasih Mas Abdul dan Mbak Elis, bahwa memang betul yang disampaikan Pak Munawir tadi, bahwa kita memang berharap pemerintah pusat sudah membangun sistem aplikasi untuk satu data, yaitu Dapodik. Namun memang implementasinya kita perlukan kesiapan sekolah untuk menginput data yang sesungguhnya terhadap keadaan sekolah. Nah, ini kawan-kawan di sekolah juga harus dipastikan melakukan input data dengan benar. Sehingga di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi, dan di tingkat pusat dapat menggunakan data Dapodik ini sebagai data perencanaan, sebagai data untuk mengintervensi satuan pendidikan. Keresahan Mas Abdul terkait ketersediaan sarana di sekolah ya, terutama terhadap sanitasi dan ketersediaan jamban. Yang selanjutnya terkait dengan bagaimana keberadaan infrastruktur di sekolah. Memang untuk pengelolaan pendidikan untuk jenjang PAUD, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, ini menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan, mulai dari perencanaan, implementasi, dan pengawasan terhadap layanan pendidikan, baik dari sisi sarananya maupun dari sisi prasarananya. Ya, artinya itu tadi sinergitas, perbaikan juga tetap dilakukan dari pemerintah ya. Kalau ngomong-ngomong kerjasama, ini juga ada peserta Zoom nih Bapak Ibu sekalian yang mungkin mau nanya. Boleh dong, Halo, Arif disapa ya? peserta Zoom masih semangat dong. Kalau masih semangat, nih tangannya mana? Nak, ayo nak, tangannya dulu, dada dulu Aki-aki nih. mah susah ya. Dada dulu. Nih, siapa yang mau bertanya? Ayo. Silakan, yang mau bertanya untuk peserta Zoom boleh nih, kita lagi buka floor. Wait. Oh, udah ada yang angkat tangan tuh. Anak-anak perpustakaan sudah dada tuh di bawah tuh. Mbak Erlita, halo Mbak Erlita. Iya, perpustakaannya ditutup dulu Mbak Elita. Halo. Iya. Ini sambil magang, Mbak. Oh gitu, Oh, iya, baiklah. Asri ya perpustakaannya Sangat ya. asri. Gimana Mbak Elita mau nanya ke siapa? Pertanyaannya apa? Boleh langsung. Boleh dong, aku mau nanya ke Bu Sri ya. Oke. Gini, Bu, kan kalau melihat kalau keamanan dan kenyamanan sekolah kan masih menjadi persoalan serius nih dalam pendidikan di Indonesia. Terus juga Mas Menteri, saya beberapa baca referensi juga menegaskan mulai tahun 2020 pihaknya nggak lagi fokus dalam membangun sekolah, melainkan pemeriksaan keamanan bangunan sekolah. Dan Kemendikbud juga memastikan bahwa murid dapat bersekolah dengan aman. Nah, kalau dikontekskan pada saat pandemi ini kan bangunan kosong tuh, kelas nggak ada yang merawat gitu kan, dan gimana sih maksudnya langkah konkretnya dari Kemendikbud, Diknas atau sekolah dalam merespon hal ini, karena jangan sampai kita sudah masuk ke persiapan sekolah malah menjadi kabar buruk bagi peserta atau para pengajar yang berada di sekolah itu. Iya, Ya, betul. Kita ini kurang lebih 7 bulan ya melaksanakan belajar. Ya, PJJ. Dampak pandemi ini luar biasa yang juga memperparah sektor pendidikan. Sehingga Kementerian Pendidikan harus mengeluarkan regulasi bagaimana belajar dari rumah. Tentunya 7 bulan sudah berlalu, ini kita semua harus melakukan persiapan agar anak-anak tidak lost learning. Kalau Mas Menteri bilang tidak terjadi lost learning, maka sekolah yang sudah ada di zona hijau dan zona kuning diizinkan untuk membuka satuan pendidikan dalam melaksanakan belajar tatap muka di sekolah. Namun demikian, belajar tatap muka ini harus dipersiapkan. Mulai dari bahwa sekolah dan lingkungannya itu merupakan zona aman
untuk dibukanya kembali pembelajaran tatap muka. Begitu juga peserta didik, guru berada di lokasi aman dari zona COVID-19. Kemudian sekolah sebelum melakukan pembelajaran tatap muka, untuk sekolahnya sendiri harus menyiapkan daftar periksa. Daftar periksa itu apa? Daftar periksa itu antara lain sekolah harus menjamin untuk persiapan koneksi dengan layanan kesehatan terdekat. Yang kedua, sekolah juga harus memastikan mendapat izin dari orang tuanya. Yang selanjutnya, sekolah juga harus memastikan menyiapkan PHBS, sarana cuci tangan pakai sabun. Minimal harus ada itu. Dan sekolah sudah dibersihkan, sudah dilakukan disinfeksi, disemprot ya, disinfektan untuk menyiapkan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kemudian jarak meja, kursi, duduk anak-anak harus dipersiapkan. Iya. Nah, itu yang penting juga itu. Termasuk satu kelas pembelajaran itu tidak boleh lebih dari 15 orang. Sehingga jaraknya itu harus dijaga betul. Dan kantin tidak boleh buka dahulu. Supaya anak-anak juga membawa bekal makanan dari rumah. Masih ada yang mau nanya? Nah, ini nih, yang paling ganteng. Yang paling ganteng nih Bapak Hardianto. Pak Ini Hardi. memang Pak Hardi dengarnya pakai headset yang suara kita masukkan, bukan Spotify ya Pak, bukan Ya, lagu waduh, dangdut ya. ini batik dari mana nih? Wih, Wah. batik tribal. Dan infrastruktur tadi kan tanggung jawab negara, kemudian Betul. ada masyarakat yang secara swadaya memperbaiki sekolah atau ada kelompok, lembaga amal dan sebagainya yang melakukan pengumpulan dana untuk perbaikan sekolah. Mungkin itu perlu begitu, tapi sebenarnya ini benar atau enggak, karena mungkin ini kan bisa berpotensi menghilangkan tanggung jawab negara itu tadi begitu. Ini dan di situasi seperti apa sebenarnya hal ini tepat untuk dilakukan? Mungkin pertanyaannya kepada Ibu Sri begitu. Terima kasih. Kita harus akui bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang mencerminkan bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah gotong royong, kerjasama. Itu luar biasa dan selalu tumbuh dan berkembang di masyarakat kita. Terima kasih sekali Pak Hardi. Namun dengan demikian kita memang dalam sekolah di Indonesia ini jumlahnya banyak sekali. Dan yang terbanyak adalah sekolah dasar. Sekitar 149.000 sekolah. Dan bahkan kerusakan sekolah ini, kerusakan bangunan ini meningkat terus dari waktu ke waktu. Karena usia, karena keadaan, belum lagi karena bencana dan lain-lain. Nah tentunya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini tidak akan selesai dalam kurun waktu tertentu ya untuk melaksanakan kerusakan semua bangunan di beberapa wilayah. Tentunya kita harus akui bahwa negara-negara APBN maupun APBD juga belum bisa digunakan untuk fokus pada perbaikan saja. Tapi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama pemerintah daerah melalui dana alokasi khusus juga sudah menganggarkan perbaikan gedung sekolah, rusak ringan dan rusak sedang dan rusak berat melalui dana alokasi khusus. Namun ini pun belum menyelesaikan kebutuhan seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Sehingga dengan demikian maka diperlukan baik satuan pendidikan, di satuan pendidikan membangun kemitraan. Karena saya yakin banyak organisasi-organisasi, perusahaan-perusahaan yang memiliki dana untuk membangun satuan pendidikan yang sekolahnya rusak atau melakukan bimbingan teknis terhadap konten-konten pembelajaran dan sebagainya. Ini mari kita sambut baik. Pemerintah tidak akan menghilangkan atau mengurangi tanggung jawabnya terhadap memberikan layanan kepada satuan pendidikan. Namun sekali lagi, memang kita pemerintah juga harus membangun kerjasama. Sinergitas lagi ya Bu ya artinya ya. Pak Munawir, cincinnya bagus sekali tuh Pak Munawir. Oh iya dong. Mantap. Tapi kita mau minum kopi dulu sedikit ini. Iya, apa? Minum kopi. Iya, ini nunggu narsum satu lagi. Oh iya. Sambil minum dulu lah. Ayolah. Mau minum apa? Kemudian saya merasa bahwa keterlibatan saya di Yapika adalah sebuah keterlibatan yang bukan hanya sebagai duta, bukan hanya sebagai wajah dari gerakan tersebut, tapi ikut berpartisipasi secara langsung.
kamu tuh sebagai komika tapi juga memperhatikan pendidikan. Apalagi anak umur 2 tahun udah mikirin kuliah S2 mau di mana kan? Iya jauh sekali ya, tapi harus sih. Iya, dari sekarang kan nabung. Harus sekarang, betul. Makanya kalau beli bensin sedikit-sedikit aja. Gitu ya. Kalau bisa kita jalan kaki biar Betul. sehat, mendapatkan sinar matahari. Betul sekali. Tuh. Rif, Ya. tadi kan kita udah ngobrol banyak tuh. Ya. Ada Bu Sri, ada Pak Munawir, ada Bu Iin. Cerita-ceritanya juga menarik, apalagi sekali. pengalaman kamu juga kan. Ya. Sekarang ada narsum siapa lagi nih, Rif? Ih, ini narsumnya kali ini. Wih, idola saya. Oh, siapa? Waktu setiap saya nonton pasti ada di layar kaca. Oh, boleh dong disapa dong. Ini dia Mas Reza Rahardian. Oh, Halo Kakak Mas Reza. Aduh, apa kabar? Baik, terima kasih. Apa Duh, kabar? Senang sekali saya. Iya, padahal ngarepnya datang ke studio biar bisa foto bareng. Saya sudah kabari keluarga, saya mau ketemu artis. Iya, tapi artis yang nggak mau ketemu kau. Mungkin ya takut ya. Mas Reza, sekarang kan sibuk, pasti tetap tetap berpartisipasi baik di sisi kemanusiaan, film. Mas Reza boleh dong singgung sedikit, kan Mas Reza ini kan juga duta ini Duta loh. persahabatan ya, Pika Action Aid. Betul. Boleh dong disinggung dikit apa sih dari kacamata Mas Reza? Iya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat siang dulu buat Ibu Umriani, guru SDN Ciluar 02. Hadir ya tadi? Hadir tuh udah seneng sumringah loh Mas Reza. Oh iya, halo Ibu. Kemudian ada Mas Munawir juga, koordinator program Yapika. Masih hadir di studio. Halo. Masih Mas, halo Mas. Dari Kemendikbud ada siapa ya akhirnya yang hadir? Ibu Sri, Mas Reza. Oh, Ibu Sri ya? Iya. Bukan salat ya, oke. Halo Ibu Sri, apa kabar? Halo Mas Reza. Ya. Terima kasih. Oke, menjawab pertanyaan tadi soal keterlibatan saya sebagai duta di Yapika Action Aid. Ini sudah tahun ke-4 kalau tidak salah, bekerja sama dengan Yapika, fokus kepada infrastruktur sekolah, jadi pembangunan kami memperhatikan sekolah-sekolah rusak khususnya, itu fokusnya gitu ya, untuk bagaimana ikut dalam proses advokasi ke pemerintah daerah setempat, di mana mungkin data yang masuk di Yapika ada sekian banyak sekolah rusak yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian Yapika juga punya sekolah-sekolah dampingan. Saya juga berkunjung ke beberapa daerah, ada di wilayah Sumba, kemudian di Bogor, Banten, ada beberapa wilayah yang saya juga sempat datangi gitu ya untuk melihat langsung. Memang kondisi ini saya rasa sangat memprihatinkan, apalagi kalau kita bicara khususnya misalnya di Pulau Jawa gitu ya, yang tidak usah jauh-jauh dari ibu kota juga itu banyak sekali sekolah-sekolah dalam keadaan yang baik itu rusak sedang, rusak berat, rusak ringan gitu ya, itu cukup banyak sekali tersebar gitu. Jadi mungkin sejauh ini peran serta saya di Yapika Action Aid adalah ikut membantu program-program Yapika untuk sekolah aman, itu hashtag programnya sekolah aman, berdiskusi juga dengan pemerintah daerah setempat untuk menanyakan bagaimana proses alokasi dana pendidikan untuk infrastruktur sekolah tersebut, perbaikan sekolah-sekolah rusak. Ya sejauh ini itu yang dilakukan. Oke. Nah, saya mau tanya dong. Boleh. Nah, untuk Mas Reza Rahardian, bagaimana nih pendapat Mas Reza setelah mengetahui data-data sekolah-sekolah yang rusak di Indonesia ini begitu? Dan sempat katanya menyampaikan ini ke Ibu Sri Mulyani ya? Iya. Bagaimana tuh responnya? Iya, artinya respon saya pertama kali sebenarnya ketika saya mengetahui program ini sangat menarik sekali gitu. Artinya call to action-nya jelas, kemudian target diupayakan untuk bisa dikomunikasikan ke pemerintah juga jelas apa gitu ya, data-datanya juga jelas. Kami juga memakai data-data yang sebenarnya sudah ada di Kemendikbud. Kemudian saya merasa bahwa keterlibatan saya di Yapika adalah sebuah keterlibatan yang bukan hanya sebagai duta, bukan hanya sebagai wajah
dari gerakan tersebut tapi ikut berpartisipasi secara langsung, karena sebenarnya itu yang memang saya tekankan dari awal. Rasanya it's okay untuk menjadi wajah dari program atau campaign tertentu, tapi ketika saya bisa ikut langsung, terjun ke lapangan, melihat langsung, berbicara langsung dengan warga setempat maupun pemerintah daerah setempat, rasanya lebih menyenangkan gitu ya. Saya merasa lebih bisa ikut serta dan berperan serta lebih banyak gitu. Kalau soal apa yang sempat disampaikan kepada Ibu Sri Mulyani sebenarnya terkait dengan alokasi dana pendidikan, karena kan Kementerian Keuangan tentu sudah menganggarkan berapa dana yang dialokasikan untuk pendidikan gitu ya, dana APBN. Nah, report dari kunjungan kami, saya bersama Yapika, itu saya laporkan secara personal awalnya. Ya, dan akhirnya itu dia tanggapannya sudah diberikan. Dan menurut saya sih itu hal yang cukup positif mudah-mudahan untuk gerakan kami, karena dengan itu mudah-mudahan perhatian pemerintah daerah akan alokasi dana untuk infrastruktur perbaikan sekolah-sekolah rusak bisa lebih cepat tanggap, bisa lebih cepat untuk mengetahui mana-mana saja sekolah yang memerlukan bantuan, tidak hanya perbaikan gedung fisik utamanya, tapi juga program untuk sanitasinya, kebersihan sekolah, apalagi di tengah pandemi ini. Kalau seandainya mungkin nanti sekolah sudah kembali dibuka, tentu kebersihan itu harus menjadi faktor yang juga diprioritaskan ya. Oke, terakhir Mas Reza, sebagai seorang public figure dan juga sebagai Duta Yapika Action Aid, ada tidak sih pesan yang akan disampaikan oleh seorang Reza Rahadian kepada pemerintah ataupun juga kepada masyarakat terkait dengan sekolah aman nih Mas Reza? Singkat saja mungkin. Pertama sebenarnya kalau kepada pemerintah mungkin secara singkat saya ingin menyampaikan bahwa mudah-mudahan kepedulian terhadap ketepatan alokasi dana anggaran tersebut untuk perbaikan sekolah rusak bisa tepat sasaran. Kemudian anggarannya bisa terus naik setiap tahunnya, itu harapan saya. Karena memang betul masih banyak sekali sekolah yang membutuhkan bantuan tersebut. Saya rasa keamanan anak-anak sekolah di sebuah tempat untuk bisa bersekolah dengan tempat yang aman dan nyaman, sesuai dengan bagaimana ketika orang tuanya menitipkan anaknya sekolah, itu perlu dilindungi juga oleh pemerintah. Kemudian mungkin sedikit call to action untuk campaign yang mungkin sekarang kami sedang jalankan, mengajak bersama teman-teman yang mudah-mudahan menyaksikan acara ini untuk turut berpartisipasi dalam program perbaikan SDN Sanolo di Bima, Nusa Tenggara Barat, yang sudah bertahun-tahun rusak, dan mudah sekali caranya bisa berdonasi di SD Sanolo. Nanti ada websitenya, sekarang mungkin di layar sudah ada, kalian bisa cek ke website tersebut dan ikut berpartisipasi. Itu aja. Baik. Terima kasih Mas Reza. Itu tadi ya udah ada ajakan untuk sama-sama masyarakat jangan tinggal diam dong. Berapapun mungkin tidak hanya sekedar uang, doa, dan juga apapun itu perhatian, pemikiran gitu ya. Karena sudah lama sekali nih yang sekolah yang di sana ya kan. Yang di Bima NTB ya. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Reza Rahadian, Duta dari Yapika Action Aid. Terima kasih. Makasih juga untuk ajakannya. Dan tadi juga sudah ada narasumber kita pada malam hari ini. Senang sekali udah bisa bergabung bersama kami di Ngopi. Sudah ada Pak Munawir, Koordinator Program Yapika. Thank you Pak Munawir. Bu Iin, senang sekali tadi udah disapa sama Mas Reza Rahadian. Iya, terima kasih Bu Iin dari Guru SDN 02 Ciluar Kabupaten Bogor ya Bu Iin, thank you, semangat terus untuk ngajarnya, dan juga pastinya terima kasih untuk ibu yang katanya kayak keluarga kamu ini, Rim. Bu Sri. Iya, makasih Bu Iin Umriani, Bu Sri Wayuningsi, makasih ya Bu. Mudah-mudahan pemerintah tetap semangat untuk memberikan dana di sektor pendidikan. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber kita di Ngopi kali ini. Dan ini peserta Zoom juga nih, terima kasih banyak. Bye-bye. Terima kasih banyak semuanya. Thank you ya, pertanyaannya oke-oke banget loh. Sangat-sangat berbobot sekali pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih banyak.